Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi di Jawa antara Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang menentang penjajah Belanda, melawan pemerintah kolonial Belanda. Perang ini merupakan salah satu perang paling besar dan berdarah dalam sejarah Indonesia. Ciri-ciri perang Diponegoro: jenis perang gerilya, seorang rakyat yang dipimpin oleh tokoh lokal. Latar sosial melibatkan rakyat biasa dan bangsawan Jawa yang tidak puas dengan sistem kolonial Belanda. Sifat perang bersifat luas, berlangsung hampir di seluruh daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Durasi berlangsung selama 5 tahun dari 1825 hingga 1830. Motivasi perlawanan atas tindakan Belanda yang dianggap merusak adat dan agama serta kewenangan pemerintah kolonial. Menggunakan taktik perang gerilya yang memanfaatkan medan pegunungan dan hutan. Strategi dan kebijakan. Strategi Diponegoro. Perang gerilya mengandalkan serangan mendadak atau serangan kilat dan cepat lalu menghilang ke daerah pegunungan. Mobilisasi rakyat, mempersatukan rakyat biasa dan bangsawan yang kecewa terhadap Belanda untuk ikut berjuang. Pemanfaatan medan, menggunakan medan alam seperti hutan, bukit, dan sungai untuk menghindari serangan Belanda. Simbol keagamaan, mengangkat isu agama sebagai pendorong semangat perjuangan karena Belanda dianggap merusak nilai-nilai Islam. Strategi Belanda, blokade dan pengepungan, mencoba mengurung pasukan Diponegoro dalam satu wilayah agar tidak menyebar. Penggunaan pasukan terlatih, mengirim pasukan reguler dan bantuan dari Eropa serta pasukan pribumi pro-Belanda. Diplomasi dan tipu daya, mengupayakan negosiasi dan memanfaatkan konflik internal dalam pasukan Diponegoro. Pembangunan infrastruktur, membuka jalan dan membangun benteng untuk memudahkan mobilitas pasukan dan menguasai daerah. Kelebihan perang Diponegoro: semangat juang tinggi. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai tokoh karismatik yang mampu mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Strategi perang gerilya, sangat efektif dalam melawan pasukan Belanda yang lebih besar dan terorganisir. Dukungan rakyat, mayoritas rakyat mendukung perlawanan ini, sehingga pasukan dan informasi terus mengalir. Memanfaatkan medan alam, pengetahuan lokal yang baik tentang wilayah membuat pasukan Diponegoro sulit ditaklukkan. Motivasi agama, memperkuat semangat juang dan legitimasi perlawanan. Kekurangan perang Diponegoro: peralatan tempur terbatas. Pasukan Diponegoro tidak memiliki senjata dan persenjataan modern seperti Belanda. Koordinasi yang kurang terpusat, perlawanan berbasis komunitas dan suku kadang kurang terkoordinasi. Kelelahan rakyat, konflik berkepanjangan menyebabkan kelelahan dan penderitaan rakyat. Keterbatasan dana, sulit mendapatkan dukungan finansial untuk mempertahankan perang dalam waktu lama. Pengkhianatan, terjadi pengkhianatan internal yang akhirnya menyebabkan penangkapan Pangeran Diponegoro. Lawan yang terlibat Pangeran Diponegoro, pemimpin utama bangsawan Jawa yang menolak kedatangan Belanda. Raden Tronggo, salah satu panglima Diponegoro. Jenderal Regional, komandan pasukan Belanda yang melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan. Raden Tumenggung, tokoh lokal yang mendukung Belanda. Sintot Prawijaya, panglima yang sangat penting dalam taktik militer Belanda. Kesimpulannya, perang Diponegoro merupakan perjuangan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda dengan strategi perang gerilya yang efektif dan semangat juang tinggi. Meskipun akhirnya kalah karena keterbatasan persenjataan dan adanya pengkhianatan, perang ini meninggalkan dampak besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.